Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketika kita mendengar kabar bahwa Haji Khusus 2026 hampir penuh, bahkan menembus angka 98%, reaksi pertama yang muncul tentu rasa lega. Banyak yang langsung berpikir, Alhamdulillah, aman. Seolah semua proses berjalan lancar, seolah sistem bekerja tanpa masalah, dan seolah peluang berangkat sudah berada di depan mata. Namun, benarkah kenyataannya sesederhana itu? Dalam video ini, kita tidak akan membangun opini berdasarkan asumsi atau perasaan. Kita juga tidak akan mengutip kabar simpang siur yang beredar di media sosial. Semua yang akan kita bahas bersumber dari data resmi pemerintah, tepatnya dari dashboard Kementerian Agama Republik Indonesia, yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan ketika data ini dibaca lebih dalam, dengan kepala dingin dan logika yang jernih, muncul satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Angka besar belum tentu mencerminkan kondisi yang aman. Kuota memang hampir penuh, tetapi pertanyaan paling penting justru belum terjawab. Siapa sebenarnya yang mengisi kuota tersebut? Mari kita mulai dari angka yang paling sering dikutip dan paling mudah menenangkan publik. Berdasarkan data resmi dashboard Kementerian Agama, total kuota haji khusus tahun 2026 tercatat sebanyak 16.573 jamaah. Dari jumlah tersebut, 16.395 jamaah telah melakukan pelunasan biaya haji hingga batas akhir pelunasan tahap 2 pada 9 Januari 2026. Secara persentase, angka ini setara dengan 98,93%, sebuah capaian yang sekilas tampak sangat ideal. Jika hanya melihat angka ini, wajar bila muncul kesimpulan bahwa pelaksanaan Haji Khusus 2026 berjalan lancar, kuota hampir habis, dan sistem pelunasan bekerja dengan baik. Bahkan angka tersebut bisa dijadikan narasi keberhasilan secara administratif. Namun disinilah letak persoalannya. Angka besar seringkali menipu jika tidak dibaca secara menyeluruh. Karena data nasional ini belum menjawab pertanyaan paling penting, yaitu, siapa yang sebenarnya melunasi biaya haji tersebut? Apakah benar jamaah utama yang mengisi kuota, atau justru ada mekanisme lain yang bekerja di balik layar? Untuk memahami realitas sebenarnya, kita harus menggali data lebih dalam, bukan berhenti pada persentase semata. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial yang sering luput dari perhatian publik. Ketika data pelunasan Haji Khusus 2026 tidak hanya dilihat secara nasional, tetapi dipilah berdasarkan status jamaah, gambaran yang muncul justru berbanding terbalik dengan narasi kuota hampir penuh. Dari total kuota 16.573 jamaah, ternyata jamaah non-cadangan atau jamaah utama yang sudah melunasi biaya haji hanya 7.135 orang. Jika dipersentasekan, angkanya hanya 43,05%. Artinya, lebih dari separuh jamaah utama belum melunasi, bahkan hingga hari terakhir pelunasan tahap 2. Fakta ini sangat penting untuk dipahami. Karena dalam sistem ideal, jamaah utama seharusnya menjadi tulang punggung pengisian kuota. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kuota utama tidak terisi optimal oleh kelompok yang memang diprioritaskan sejak awal. Di titik inilah muncul pertanyaan besar. Kemana jamaah utama yang seharusnya mengisi kuota tersebut? Dan jawaban atas pertanyaan itu akan membuka masalah yang jauh lebih kompleks dalam tata kelola haji khusus. Pada titik inilah kita harus jujur membaca data apa adanya. Jamaah cadangan dalam Haji Khusus 2026 tidak lagi sekadar pelapis atau pengganti jika ada kursi kosong. Data menunjukkan peran mereka justru menjadi penentu utama terpenuhinya kuota nasional. Dari total 16.573 kuota, sebanyak 9.260 jamaah cadangan telah melunasi biaya haji. Angka ini setara dengan 55,87%, jauh melampaui kontribusi jamaah utama. Tanpa masuknya jamaah cadangan, tingkat pelunasan nasional tidak akan pernah menyentuh angka 98,93%. Artinya, citra kuota hampir penuh, sejatinya berdiri di atas kontribusi kelompok yang sejak awal disebut sebagai cadangan. Ini menandakan adanya pergeseran fungsi yang serius dalam sistem haji khusus. Status cadangan kini bukan lagi opsi kedua, melainkan tulang punggung pemenuhan kuota. Kondisi ini juga menjadi sinyal bahwa kesiapan jamaah utama patut dipertanyakan. Jika jamaah cadangan terus menjadi penyelamat statistik setiap tahun, maka problemnya bukan pada jamaah, melainkan pada perencanaan dan validasi sistem itu sendiri.
Jika kita melihat grafik harian pelunasan haji khusus 2026, maka terlihat pola yang sangat tidak wajar. Pelunasan tidak berjalan stabil sejak awal masa pembayaran, tetapi justru menumpuk di akhir periode. Lonjakan terbesar tercatat pada 17 Desember 2025, ketika lebih dari 3.000 jamaah melakukan pelunasan dalam satu hari. Sehari setelahnya, 18 Desember 2025, jumlahnya kembali tinggi, mencapai lebih dari 2.600 jamaah. Tren serupa kembali muncul di awal Januari 2026, tepat menjelang penutupan tahap kedua pelunasan. Pola ini mengirimkan satu pesan yang jelas. Pengisian kuota haji khusus tidak didorong oleh kesiapan jamaah utama sejak awal, melainkan oleh situasi kejar waktu di fase akhir. Dalam kondisi seperti ini, keputusan pelunasan seringkali bukan karena perencanaan matang, tetapi karena rasa takut kehilangan kesempatan. Di titik inilah peran jamaah cadangan menjadi sangat dominan. Mereka masuk bukan sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai penentu tercapainya angka pelunasan nasional. Artinya, kuota memang terisi, tetapi dengan mekanisme yang reaktif dan berisiko. Jika sistem terus bergantung pada lonjakan di detik-detik terakhir, maka stabilitas dan kepastian bagi jamaah akan selalu berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Sekarang, kita tinggalkan angka-angka besar dan mulai bicara tentang dampaknya langsung bagi jamaah. Karena di balik data ini, ada harapan, biaya, dan keputusan besar yang sedang dipertaruhkan. Pertama, kita harus jujur mengakui satu hal penting. Status cadangan bukan lagi sekadar pelapis. Dalam kondisi haji khusus 2026 seperti ini, jamaah cadangan justru menjadi kunci utama terpenuhinya kuota. Tanpa mereka, angka pelunasan nasional tidak akan pernah mendekati 100%. Kedua, jamaah non-cadangan atau jamaah utama yang tidak melunasi hingga batas waktu secara otomatis membuka ruang bagi jamaah cadangan. Artinya, sistem ini kini bekerja dengan logika siapa cepat dan siap, dia yang maju, bukan lagi murni berdasarkan status awal antrean. Ketiga, bagi jamaah cadangan yang sudah melunasi penuh, peluang untuk benar-benar berangkat sangat besar. Selama tidak ada perubahan mendadak dari otoritas Arab Saudi maupun Kementerian Agama, mereka berada di posisi yang relatif aman. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan kecemasan baru. Banyak jamaah utama yang seharusnya merasa aman justru ragu, sementara jamaah cadangan harus menanggung resiko finansial besar tanpa kepastian absolut. Inilah realitas haji khusus 2026 yang perlu dipahami secara jernih, bukan sekadar diselimuti angka persentase. Jamaah sekalian, di titik inilah kita harus berhenti terpukau oleh angka besar. Persentase 98,93% memang terlihat meyakinkan, bahkan bisa dianggap sukses. Namun jika setiap tahun kuota haji khusus baru tampak hampir penuh setelah jamaah cadangan masuk, maka persoalannya bukan lagi soal serapan, melainkan soal sistem. Evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan akhir. Yang harus dikoreksi adalah perencanaan kuota real sejak awal. Apakah jumlah jamaah utama yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kesiapan finansial, mental, dan administratif, atau hanya asumsi di atas kertas? Selain itu, mekanisme pelunasan juga perlu dikaji ulang. Jika jamaah utama terus menunda hingga batas akhir, ini menandakan adanya masalah. Bisa karena ketidakpastian kebijakan, lemahnya komunikasi, atau ketidakpercayaan terhadap sistem. Lebih jauh lagi, transparansi data menjadi kunci. Publik berhak tahu sejak awal bahwa keterisian kuota sangat bergantung pada jamaah cadangan, bukan sekadar disuguhkan angka nasional yang tampak aman. Karena di balik statistik itu, ada jamaah yang sudah menaruh harapan besar dan biaya tidak sedikit. Haji bukan sekadar angka, ia adalah amanah. Dan amanah menuntut kejujuran, bukan sekadar pencitraan laporan. Sahabat sekalian, di titik inilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Bukan dengan perasaan, tetapi dengan akal sehat dan data. Haji khusus 2026 memang terlihat hampir penuh. Angkanya tinggi, grafiknya meyakinkan, dan secara administratif tampak aman. Namun pertanyaan terpentingnya bukan soal persentase, melainkan siapa yang sebenarnya mengisi kuota itu. Karena ketika kuota utama justru banyak tidak terisi, dan sistem baru tampak berhasil setelah jamaah cadangan masuk besar-besaran, maka ada sesuatu